beberapa waktu ke depan Mbak Jihan membayangkan tidak bisa melawan rasa takut. Mbak Jihan kan merasa ada rasa ketakutan ya untuk mengalami COVID, seperti aktivitas organisasi di kampus gitu. Apakah yang Mbak Jihan akan rasakan saat ini? Mungkin perasaannya saya tuh masih sama ya Bu, sampai saat ini tuh masih menutup diri, masih takut buat ikut organisasi. Jadi kayak mungkin potensi saya juga lebih nggak berkembang kayak gitu loh Bu, masih di tempat itu aja. Oke. Berarti Mbak Jihan merasakan adanya kekurangan yang dirasakan ya apabila misalnya tidak bisa mengatasi rasa takutnya tersebut. Nah, oke, berarti untuk selanjutnya ada nggak nih kelebihan-kelebihan yang Mbak Jihan rasakan gitu, bisa menjadi counter kan untuk rasa takut. Nah, apa sih yang dirasakan? Kalau kelebihannya itu saya biasa di bidang kesekretariatan gitu loh Bu. Saya biasa mengurus-ngurus kayak notulensi, terus kayak surat-surat itu saya merasa lebih nyaman gitu Bu. Di situ saya lebih, potensi saya udah lebih banyak di situ, jadi kayak udah banyak keasah di situ. Oke, berarti Mbak Jihan itu termasuknya sudah teliti loh Mbak. Untuk bisa berada di situ kan harus butuh ketelitian dan ajak ya untuk mengajar sesuatu. Nah, berarti itu bisa menjadi apa ya istilahnya pegangan untuk Mbak Jihan nanti ke depannya. Nah, berarti dari sini Mbak Jihan bisa mengetahui ya ada kelebihan yang Mbak Jihan miliki seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih saya ada memberikan surat kertas. Nanti di sini menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah Mbak Jihan lakukan sebelum ini. Apakah Mbak Jihan pernah mengikuti kegiatan-kegiatan di masa SMA ataupun sebelum kuliah gitu. Nah, selanjutnya nanti di bawahnya ada juga apa hal-hal yang menarik menurut Mbak Jihan. Mungkin misalnya kemampuan untuk public speaking menurut saya itu menarik dan ingin saya dalami seperti itu. Nah, mungkin yang selanjutnya itu apa yang kurang menarik di mata Mbak Jihan, mungkin seperti meliding atau menjadi pemimpin di suatu kelompok organisasi seperti itu, ataupun hal-hal lainnya seperti menjadi bendahara seperti itu. Nah, itu bisa dituliskan ya nanti di sini. Nah, nanti apabila masih ada yang ingin ditanyakan bisa sambil ditanya saja. Nah, ini langsung isi saja, nggak usah mikirkan waktunya. Ya baik Bu. Sudah Bu. Oke, izin saya baca ya. Oke, berarti untuk kegiatan yang pernah dilakukan sejauh ini itu sudah ada mengikuti kegiatan OSIS sebagai sekre, PMR sebagai anggota. Ini hitungannya juga aktif ya? Iya betul Bu. Waktu SMA, waktu SMP itu juga ikut kegiatan organisasi itu. Cuma emang sejak kuliah aja jadi menutup diri buat ikut organisasi seperti itu Bu. Gak apa-apa. Ini nih hal-hal yang menarik, ada public speaking, mengurus administrasi dan kepenelitian. Habis itu untuk hal-hal yang kurang menarik adanya berada di divisi perlengkapan, mengelola keuangan dan menjadi pemimpin. Oke, dari sini kita bisa mengetahui ya apa
sih yang menarik untuk Mbak Jihan dan apa yang kurang? Nah, di sini kan di Mbak Jihan membahas tentang menjadi sekre di OSIS. Berarti Mbak Jihan itu memang bisa lagi nih nanti di kegiatan selanjutnya mendaftarkan diri sebagai sekre. Apakah menarik gitu kan, bisa nih masuk ke mengurus administrasi ini termasuk ya. Terus public speaking mungkin nanti bisa ambil humas seperti itu tuh ya. Oke, untuk di PMR kan juga aktif sebagai anggota dan nanti bisa ikut ke panitiaan lebih dari satu, mungkin mengikuti dengan perlahan-lahan seperti itu ya. Nah, untuk yang kurang menarik nih adanya berada di divisi perlengkapan seperti ini. Nah, ini mungkin nanti bisa dihindari ya saat mengikuti keorganisasian, tapi masih bisa menjadi pemahaman untuk Mbak Jihan nanti kalau misalnya di bidang-bidang yang Mbak Jihan nggak suka itu sebenarnya seperti apa. Karena mungkin saja kan di bidang-bidang yang seperti ini sebenarnya tidak seburuk yang Mbak Jihan pikirkan ya, seperti itu. Oke, berarti untuk sampai saat ini Mbak Jihan sudah mengetahui ya untuk ketertarikan keminatannya Mbak Jihan. Nah, untuk selanjutnya nih, apakah ada langkah-langkah yang Mbak Jihan akan lakukan setelah mengetahui hal-hal seperti ini? Mungkin di sini nanti kedepannya saya akan mengembangkan public speakingnya tadi ya Bu, karena sebenarnya tuh saya tertarik pada public speaking, cuman emang karena saya takut untuk mencoba organisasi, jadi saya tuh lebih terhambat, public speakingnya tuh lebih terhambat. Tapi di sisi lain tuh saya sangat tertarik Bu untuk belajarnya. Mungkin nanti saya bisa lihat kayak video-video di YouTube atau di media sosial yang bisa membuat gimana sih cara untuk meningkatkan public speaking. Terus juga untuk mungkin karena saya udah terbiasa di sekre gitu untuk mengurus administrasi, mungkin kedepannya akan saya lebih perbaiki gitu Bu, untuk berkomunikasi dengan temannya juga, terus juga untuk mengelola waktunya gitu Bu, gitu paling. Oke, itu udah bagus banget ya. Berarti Mbak Jihan udah ada kesadaran nih untuk mau apa yang didalami lebih dalam dan kemampuan apa yang sudah Mbak Jihan lakukan, Mbak Jihan miliki seperti itu ya. Oke, mungkin untuk saat ini Mbak Jihan sudah mengetahui tentang hal-hal ini, mungkin bisa diingat lagi ya apa yang harus dilakukan itu diimplementasikan kembali seperti itu. Bu. Oke.